Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bertemu lagi bersama kami di sini di YouTube channel Pratama Media. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik. Kembali lagi bersama kami di sini untuk membahas soal-soal terkait dengan tes SKD CPNS di tahun 2021 ini. Di mana terkait dengan pembahasan soal ini nanti akan kita lengkapi juga dengan berbagai penjelasannya. Jadi pastikan teman-teman untuk menonton video ini secara utuh. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Mahkamah Agung atau MA merupakan salah satu lembaga yudikatif yang menjalankan konstitusionalnya seperti kegiatan di bawah ini. A. Melakukan sidang di tingkat kasasi. B. Mengajukan pengangkatan hakim agung. C. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum. D. Memutuskan permasalahan parpol. E. Membubarkan ormas. Oke teman-teman, silahkan di-pause dan dijawab dulu. Baik teman-teman, sekarang kita lihat penjelasannya. Ya, jadi di sini adalah Mahkamah Agung ya teman-teman yang ditanya, yaitu salah satu lembaga yudikatif ya. Selain dari lembaga yudikatif, negara Republik Indonesia juga punya lembaga eksekutif dan juga ada lembaga legislatif ya teman-teman, yaitu DPR. Kemudian teman-teman, terkait dengan konstitusionalnya ya, kegiatan Mahkamah Agung adalah A. Melakukan sidang di tingkat kasasi. Ini benar ya teman-teman. Kemudian yang B. Mengajukan pengangkatan hakim agung. Ini kurang tepat ya teman-teman. Untuk hakim agung ini menjadi tugas dari Komisi Yudisial ya atau KY. Kemudian yang C, menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini juga menjadi tugasnya Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang D, memutuskan permasalahan parpol. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini juga menjadi bagian dari MK atau Mahkamah Konstitusi. Dan yang E, membubarkan ormas atau organisasi masyarakat. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena terkait dengan pembubaran ormas ini menjadi tanggung jawab dari lembaga atau kementerian yang mengeluarkan izin dari ormas tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi A teman-teman. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Oke, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dan penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar ya. Jadi itulah Mahkamah Agung teman-teman. Kemudian di bawah ini ada sedikit penjelasan nih terkait dengan organisasi masyarakat atau ormas ya, khususnya tentang pembubaran. Di mana di sini di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terkait dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud terkait dengan ormas ya. Yang pertama itu ada peringatan tertulis, kemudian yang kedua ada penghentian kegiatan, dan yang ketiga ada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Berikutnya di bawahnya kita lihat ya, terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing ya, ini untuk negara asing ya teman-teman, sebagaimana dimaksud dalam pasal A3 ayat 2, selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, juga dikenakan sanksi keimigrasian. Oke, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, termasuk di sini ya teman-teman berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri ya teman-teman ya, jadi oleh Menteri, pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Baik teman-teman, itu penjelasan terkait dengan soal nomor 1. Semoga ini bisa kita pahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, etnosentrisme merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing. Etnosentrisme beranggapan bahwa budaya asing lebih rendah daripada budaya yang dimiliki. Kondisi kecintaan yang berlebihan inilah yang justru mengerongrong eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. Sikap ini juga bisa menjadi penghambat integrasi nasional adalah karena sikap itu menganggap suku bangsa yang lain lebih rendah sehingga hal ini berpotensi menimbulkan konflik SARA. Bentuk pelanggaran sesuai dengan pelanggaran sila: A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan di-pause dan hijab dulu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi ini adalah satu sikap etnosentrisme ya teman-teman, yang menganggap golongan atau menganggap budayanya yang paling baik dan merendahkan budaya yang orang lain yang miliki atau budaya asing. Tentu ini akan bisa saja menimbulkan konflik SARA ya teman-teman. Tentunya ini pelanggaran sila yang ke
A. Ketuhanan yang Maha Esa, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini bisa kita terima teman-teman. Kemudian Persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk soal nomor 2 ini tepatnya itu pelanggaran sila yang kedua ya teman-teman, yaitu opsi yang paling tepat adalah opsi B tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa sila yang kedua? Coba sekarang kita lihat pembahasannya di dalam butiran pengamalan Pancasila, khususnya sila yang kedua. Nah, di sini ada 10 butir pengamalan Pancasila, yaitu yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya ya. Tentu saja sikap etnosentrisme tadi bertentangan dengan sila yang kedua, tepatnya pada butir kedua ya teman-teman. Baik, untuk butir yang ketiga dan seterusnya silakan teman-teman baca saja terkait dengan pengamalan sila yang kedua ini. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nilai-nilai religius dan ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya terpancar dalam setiap pembentukan rancangan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di mana DPR, DPRD maupun pemerintah daerah dalam mengajukan rancangan undang-undangan atau rancangan peraturan daerah harus mencantumkan kalimat 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, 3. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, 4. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, 5. Berdasarkan nama Tuhan yang Maha Esa. Maka kalimat manakah yang harus dicantumkan jika DPR, DPRD atau pemerintah daerah hendak mengajukan rancangan undang-undang atau peraturan daerah? A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. Oke teman-teman, silakan di-pause dan dijawab dulu. Baik teman-teman, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi di dalam pengusulan rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah dari DPR, DPRD maupun pemerintah daerah itu wajib mencantumkan tentang nilai-nilai religius dan ketuhanan dalam bentuk kalimat ya. Nah, kalimat apa yang dicantumkan di dalam rancangan tersebut? Di sini ada pilihannya kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jawaban yang benar ya adalah kalimat yang kedua ya teman-teman, yaitu opsi D ya, yaitu tentang dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini bisa kita temukan di dalam rancangan undang atau rancangan peraturan daerah maupun undang-undang atau peraturan daerah, di mana di awalnya itu tercantum kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau kalimat yang ke-1 ini tentang ketuhanan yang Maha Esa ini adalah Pancasila ya teman-teman. Ini juga kurang tepat. Yang kalimat ketiga, kalimat keempat juga kurang tepat. Kalimat kelima juga kurang tepat. Baik, teman-teman, bisa kita pahami? Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat, Presiden dalam memberikan gelar atau tanda jasa kepada seseorang perlu mendasarkan putusannya pada undang-undang. Hal demikian menyiratkan bahwa Presiden A. Perlu persetujuan DPR dalam bekerja, B. Menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi, C. Melaksanakan undang-undang bersama DPR, D. Harus bekerjasama dengan DPR dalam melaksanakan tugasnya, E. Mendapatkan pengawasan dari rakyat. Oke teman-teman, silakan di-pause dan dijawab dulu. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya teman-teman. Jadi di sini Presiden dalam memberikan gelar atau tanda jasa kepada seseorang itu harus berdasarkan kepada undang-undang ya teman-teman. Nah, hal demikian ini menyiratkan bahwa Presiden perlu persetujuan DPR dalam bekerja ya. Kalau melihat putusan ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang kedua, menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi ya. Konstitusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang ya teman-teman, ini benar. Kemudian yang C, melakukan undang-undang bersama DPR. Ya, Presiden melaksanakan undang-undang bersama DPR, tepatnya DPR lebih kepada bagian pengawasan ya teman-teman, jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, harus bekerja sama dengan DPR dalam melaksanakan tugasnya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, di mana DPR mempunyai fungsi pengawasan ya. Berikutnya yang E, mendapatkan pengawasan dari rakyat. Ini juga kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan konteks soal, karena di sini memberikan gelar atau tanda jasa kepada seseorang berdasarkan pada undang-undang. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi B ya teman-teman, itu menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima,
yang menunjukkan amalan sila keempat dalam pelaksanaan sidang PPKI adalah A. Semua diskusi dilakukan secara musyawarah mufakat. B. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara aklamasi. C. Keputusan ditentukan dengan voting. D. Perumusan dasar negara hanya boleh diusulkan oleh ketua. E. Semua jawaban benar. Oke, teman-teman, silakan di-pause dan dijawab dulu. Baik, teman-teman, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Jadi yang menunjukkan amalan sila keempat ya, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam sidang PPKI adalah semua diskusi dilakukan secara musyawarah mufakat ya. Ini ada kata musyawarahnya, teman-teman. Jadi ini sesuai dengan sila yang keempat ya. Kemudian yang B, presiden dan wakil presiden dipilih secara aklamasi. Aklamasi ini adalah penunjukan langsung ya, teman-teman. Ini kurang tepat. Kemudian yang C, keputusan ditentukan oleh voting ya. Voting itu juga kurang tepat ya, teman-teman, karena harus mendahulukan musyawarah. Kemudian yang D, perumusan dasar negara hanya boleh diusulkan oleh ketua. Ini juga kurang tepat karena setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat ya, teman-teman. Dan yang E, semua jawaban benar. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 5 adalah opsi A, teman-teman. Itu semua diskusi dilakukan secara musyawarah mufakat. Sekarang kita lihat pembahasannya terkait dengan pengamalan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi ada 10 butir pengamalan Pancasila sila keempat ini, teman-teman. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama ya. Jadi di sini musyawarah ya, teman-teman. Jadi ini tepat atau sesuai dengan pengalaman sila yang keempat, tepatnya di butir yang ketiga. Baik, teman-teman, demikian terkait dengan pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan update pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya, serta tuliskan dari daerah mana saja teman-teman berasal di kolom komentar agar kita semua bisa saling mengenal. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.